Selamat datang lagi di pembahasan kita. Kali ini kita masuk ke bab 17 dari buku Mel Robbins, The 5 Second Rule. Bab ini fokus banget soal memperkaya hubungan kita. Betul. Kita mau lihat nih, gimana sih keberanian simple, ya cuma 5 detik, bisa mengubah hubungan sama orang terdekat. Siap ya? Yuk kita bedah. Iya, intinya itu satu. Berani ngomongin hal penting yang seringnya kita pendem aja. Iya. Kita lihat nanti gimana aturan 5 detik ini, bisa jadi alat yang ampuh banget. Pakai contoh nyata dari bukunya. Oke. Di bab ini langsung ditekankan pentingnya mengatakannya. Kayak cerita Don ya, dia punya prinsip sendiri, jangan biarkan hal penting nggak terucap. Dia akhirnya beraniin diri bilang ke putrinya, Amber, dia kagum banget, bangga sama cara Amber hidup. Wah, Ngakunya sih takut jadi emosional gitu sebelum ngomong. Tapi hasilnya, hubungan mereka jadi, wah, deket banget. nah ini nih yang menarik dari cerita Don. Kenapa ya kita sering nahan gitu kan kata-kata positif atau penting? Sumbernya bilang ya, takutnya Don itu karena emosi. Iya, emosi. Dan ini kan umum banget ya, kita takut kelihatan rapuh atau mungkin bikin orang lain nggak nyaman. Betul, betul. Padahal keintiman sejati kayak cerita ini nunjukin butuh keberanian buat ngelewatin takut itu. Kerentanan dikit, malah bangun jembatan. Kerentanan itu suka muncul pas momen genting ya. Kayak Mel Robbins sendiri, Oh iya, ceritanya Mel ya. ayahnya kan mau operasi otak tuh. Terus ada insting sesaat aja pengen tanya, ayah, takut nggak? Tapi langsung otaknya mikir, waduh jangan tanya, nanti dia sedih. Nah itu dia, push moment katanya. Dorongan hati sebelum ragu-ragu. Persis. Dan disitulah aturan 5 detiknya bekerja. Mel hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Terus tanya, Langsung tanya, otak kita kan emang gitu ya dirancang buat ngelindungin dari rasa nggak enak atau sakit. Makanya cepet banget cari alasan buat menghindar. Hitungan mundur itu kayak motong siklus ragu-ragu tadi, jadi bisa bertindak pakai insting hati sebelum filter mentalnya keburu aktif. kayak semacam jalan pintas gitu ya, ngelewatin pertahanan diri kita. Bisa dibilang gitu? Makanya pertanyaan Mel itu bisa buka obrolan yang dalam banget sama ayahnya. Jadi momen terindah malah. Iya, Dan bukan cuman dia. Ada Courtney juga kan, yang nelpon ayahnya setelah diam bertahun-tahun. Modalnya 54321, tekan panggil. betul. Aturan itu bukan sihir ya, tapi lebih ke pemicu aja. Pemicu buat gerak sebelum keraguan itu ngunci kita. Jadi kita ambil kendali lagi dari ragu-ragu sesaat itu. Sebaliknya nih, kalau nggak bertindak, kalau milih diam, malah sering jadi masalah ya. Sering kali begitu. Ada cerita Mike tuh, dia baru ngerasa layak gitu. Setelah mulai lebih jujur ke diri sendiri dan istrinya, soal hal-hal yang biasanya dia hindari. Oh ya? Terus ada Anthony yang baru sadar, loh, aku nggak tahu kalau diamku ini masalahnya, gitu. Wah, kesadaran penting itu. Iya, setelah dia pakai aturan ini buat lebih berani ngomong sama istrinya, kebutuhan emosionalnya dalam pernikahan mulai terpenuhi. Ini nyambung ke konsep, disonansi kognitif ya. Rasa nggak nyaman waktu tindakan kita misalnya diem, nggak sejalan sama perasaan kita, pengen dekat atau jujur gitu. Benar, diam itu kan bikin jarak ya. Sebaliknya, ngomong jujur, walau kadang rasanya berisiko, malah bangun koneksi yang asli. Contohnya Natasha, dia jujur soal hubungannya yang kerasa nggak berkelanjutan. Malah bikin mereka jadi lebih dekat dan akhirnya tunangan. Wow. Jadi, kejujuran walau sulit bisa jadi perekat ya. Berarti resiko diem jangka panjang bisa lebih gede ya daripada resiko ngomong jujur pas itu juga. Bisa jadi, bisa jadi. Pemikiran ini jadi kerasa banget pas baca kisah Josh Woodruff. Aduh, ini sedih banget sih. Ya, kisah Josh ini memang menyentuh. Temen keluarganya Mary ceritanya nyesel banget karena lihat Josh di toko seminggu sebelum Josh meninggal kecelakaan. Tapi Mary ragu, nggak nyapa. Ya ampun. Pesannya itu nusuk banget. Kadang nggak ada waktu berikutnya. Kalau hati ngomong, ya katakanlah. Dalam banget ya. Kisah tragis Josh ini nunjukin betapa pentingnya momen sekarang dalam hubungan. Nunda ngomongin hal penting, entah itu cinta, maaf, atau sekedar nyapa karena ragu atau takut, resikonya ya kehilangan kesempatan itu selamanya. Ibunya Josh juga bilang kalau Josh itu selalu hidup tanpa ragu, bertindak berdasarkan niatnya. Hidup tanpa penyesalan ya. Iya, pesan teks terakhir Josh ke orang tuanya jadi pengingat terus.
Aturan 5 detik di sini jadi kayak pengingat buat hargai momen yang ada, jangan ditunda-tunda. Betul, hargai sekarang. Jadi, setelah kita gali semua cerita ini, apa ya kesimpulan utamanya? Kesimpulannya, Kayaknya jelas banyak. Hubungan yang lebih kaya, lebih dalam, seringkali cuma berjarak 5 detik keberanian aja. 5 detik. Keberanian buat ngomongin apa yang emang perlu diomongin, apa yang dari hati Anda. Nggak usah nunggu momen sempurna, karena mungkin nggak pernah datang. Dan ini bawa kita ke satu refleksi penting nih buat Anda yang dengerin. Apa tuh? Ada nggak sih sesuatu yang penting yang selama ini pengen banget Anda sampaikan ke seseorang, tapi ketahan? Ketahan sama ragu, sama takut. Coba dah bayangin sejenak, kalau Anda pakai hitungan 5, 4, 3, 2, 1, terus Anda katakan hari ini juga, kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi di hubungan itu? Pertanyaan bagus buat direnungkan ya. Iya, coba pikirkanlah.